Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Rismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang resi perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsipal itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat 2 pun juga sama, tetapi tergugat 4 Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi
bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat satu ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli, itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan itu Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan berencana tidak menunjukkan secara seksual. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang terjadi? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjaraan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya. Jadi dari perpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden
untuk hadir di acara seperti itu. Sementara presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu, ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin melihat posisi wakil presiden ini kan hanya sebagai hasil dari Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda hari ini. Tentu saja saya akan membawakan rangkuman analisis paling hangat, paling tajam, dan yang tengah memicu guncangan hebat di panggung politik nasional kita. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai isu-isu besar yang sedang bergulir, silakan Sobat Politik semua luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan ragu juga untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar semakin banyak masyarakat kita yang tercerahkan dan ikut mengawal jalannya roda pemerintahan dengan pemikiran yang kritis dan cerdas. Mari kita langsung masuk ke topik utama hari ini yang benar-benar membuat ruang publik geger. Saat ini, perhatian publik sedang tertuju pada Pengadilan Negeri Surakarta terkait kelanjutan sidang gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Pihak penggugat menyatakan telah menyerahkan berbagai bukti ke persidangan, sementara publik terus menyoroti pentingnya pembuktian yang jelas demi transparansi keaslian dokumen tersebut. Tidak hanya itu, Sobat Politik, dinamika ini menggelinding bak bola salju hingga ke ranah kepemimpinan nasional saat ini. Publik mulai mempertanyakan pembagian tugas dan porsi kerja di tingkat tertinggi pemerintahan, terutama mengenai efektivitas dan legitimasi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kritik muncul dari pengamat hingga masyarakat sipil di media sosial terkait kapasitas, latar belakang hingga ruang gerak internasional sang wapres yang dinilai kontras jika dibandingkan dengan menteri-menteri strategis lainnya di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Gelombang desakan dari masyarakat sipil pun menguat agar lembaga legislatif seperti DPR tidak tinggal diam dalam merespon polemik horizontal ini. Muncul berbagai opini tajam dari netizen. Ada yang menilai langkah mundur secara sukarela jauh lebih terhormat demi ketentraman bangsa. Sementara yang lain meminta DPR bertindak tegas menggunakan mekanisme konstitusional yang sah jika terbukti ada syarat yang tidak terpenuhi. Di tengah situasi yang menghangat ini, publik digugah untuk melihat apakah hukum dan etika bernegara masih menjadi panglima tertinggi di negeri ini. Sobat Politik, dari seluruh rangkaian analisis dan kegelisahan publik yang sudah kita bedah bersama tadi, satu hal yang pasti, kondisi politik kita saat ini memang sedang berada di fase yang sangat krusial. Tugas kita bersama adalah untuk terus mengawasi jalannya proses ini dengan kepala dingin, di atas koridor keadilan yang jujur, transparan, dan bermartabat, demi masa depan generasi yang akan datang. Sekarang bagaimana menurut analisis cerdas Sobat Politik sekalian melihat perkembangan polemik ini? Silakan tulis opini dan argumen menarik kalian di kolom komentar di bawah ini, dan mari kita jadikan ruang diskusi ini sebagai wadah bertukar pikiran yang sehat. Terima kasih banyak bagi Sobat Politik yang telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Saya sebagai konten kreator pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di konten analisis politik berikutnya. Tetap jaga persatuan dan salam NKRI harga mati.